Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala nabiyina wa habibina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أخواتي في الله وأمهاتي أعزني الله وإياكن. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat karunia rahmatnya yang begitu besar dan begitu luas, sehingga kita digerakkan hati kita. Kalau bukan Allah yang menggerakkan hati kita, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan petunjuk bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Disinilah peran penting untuk bisa meminta kepada Allah agar Allah menetapkan, menguatkan hati kita di atas agamanya. Bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati manusia, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka tetapkanlah hatiku ini, hati kita ini di atas ketaatan kepadamu. Wahai zat yang membolak-balikan hati manusia, tetapkanlah hati kita ini di dalam agamamu, yaitu agama Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengokohkan hati kita, berkumpulnya kita di sini untuk semakin cinta kepada Islam, cinta kepada al-lughah al-arabiyah, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menjadi orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan, sehingga label kita yang bernama Muslim, orang yang berserah diri kepada Allah. Muslim maknanya adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Mukmin artinya adalah orang yang beriman, meyakini keimanan kita dari apa yang diwahyukan Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Dan meyakini dari apa yang keluar dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu lisannya, perkataannya, perbuatannya, dan ketetapannya dari sunnah-sunnahnya. Maka ini menjadi ketentuan baku, pedoman dan pondasi umat Islam, sehingga kita mau tidak mau harus belajar bahasanya Al-Quran. Pada pertemuan sore hari ini, program kita di semua kelas, ya, kita bicara semua kelas, bukan hanya kelas F saja umat, ini kelas pemula. Dari kelas A, ya, Ba, Jim, Dal, kelas I, ya, itu semua di setiap pekan keempat akan membahas sebuah materi
yang berkaitan dengan tatbiqul lughah al-arabiyyah, praktek dan implementasi ilmu bahasa Arab kepada Al-Quran, ke dalam Al-Quranul Karim. Ya, di dalam sudut pandang ya bahasa Arab, bagaimana Al-Quran yang Allah turunkan yang berjumlah 114 surat, 6.000 sekian ayat, 132.000 huruf kurang lebih, ya Allah wahyukan dan menjadi sebuah kitab yang dikumpulkan oleh para sahabat dari zaman Abu Bakar As-Siddiq, dilanjutkan di khalifah yang kedua Umar bin Khattab, dan khalifah yang ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu anhum wa arda. Maka jadilah Al-Quran. Dan ini sudah barang tentu menjadi hal yang wajib ya. Setiap kali kita membaca Al-Quran, dengan membacanya, dengan mentadabburinya, dengan memahaminya bil lughatil arabiyyah. Ya, secara bahasa. Kita dituntut untuk memahaminya juga secara bahasa. Bukan hanya secara terjemahan. Maka mohon disiapkan kepada ummahat setiap pekan keempat ini mushaf Al-Qur'annya. Mushaf terjemahannya. Ada terjemahannya, ada ayat-ayat Al-Qur'annya. Ya. Apakah sudah disiapkan ummahat? Sudah, Ustaz. Sudah. Alhamdulillah. Ya. Sedikit informasi ya. Ini bermanfaat untuk kita semua ya, terkait dengan pekan keempat ya. Ada yang ditanyakan? Ya. Silakan. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, ada yang ingin ditanyakan Ummahat? Maafi soal? Ustadz mau Nah, tanya soal PR yang kemarin tentang Hoil ya, Hoilun. nah, Itu kan di ayat di surat Al-Adiyat kan ada putus-putus nih, Ummahat. Kan ada Mungkin ini apa berpindah posisi. Oh, putus-putus. beberapa tapi Ibu Sandra ya, Ibu Sandra, suaranya putus-putus. Iya. Baik. Suara saya terdengar, Ummahat? Terdengar, Ustadz. Terdengar, Ustadz. Terdengar ya, baik. Ya, mungkin saya tangkap sedikit ya pertanyaan dari Ibu Sandra terkait dengan nama binatang ya, yaitu kuda. Ya, kenapa kok di dalam surah Al-Adiyat ya namanya kuda juga ya, kuda perang. Ya, sedangkan yang kita pelajari adalah khail. Ya, yang kita pelajari adalah khailun. Ya. Maka kita sampaikan di sini ada yang namanya muradif. Muradif ini bahasa kitanya adalah sinonim. Ya. Bahasa kitanya adalah sinonim. Ya. Dan jika ada kata selain khail yang artinya kuda seperti al-adiyat. Dari kata al-adiyatu. Ya. Al-adiyatu, maka tidak salah. Betul, kuda perang juga. Ya. Kuda perang juga. Bahkan bukan cuma al-adiyah saja ya. Ya. Di antara ummahat ada yang sudah mengerjakan kan ya.
ya. Contoh misalkan kita lihat di dalam beberapa surat ya. Nah, di sini ada Al-Anfal ayat 60 Al-Anfal 60. ya. Wa min ribatil khail. Nah, itu jelas ya. Nah, berkaitan dengan kuda juga ya. Nah, lalu di dalam surah Al-Adiyat ayat pertama ada lagi An-Nahl ayat 8. An-Nahl ya ayat 8 ya. Itu juga termasuk ya. Ya, termasuk ya. Lalu wal khayla wal bighala wal hamir. Bahkan ada jenis-jenisnya, ada kuda, ada bighal ya, dan juga keledai ya. Lalu dalam surat Shad ya ayat 32 Ayat 2. Ya Wal khairi an dzikri. ya. Faqala inni ahbabtu ya. Ahbabtu hubbal Hubbal khairi khairi an ya. dzikri. Al-dzikri ya. Di mana di situ nih ada kita nukil dari jawaban-jawaban Ummahat ya. Saya akan coba cek ya. Karena ada beberapa yang belum dicek ya. Surat Shad ya. Ayat 32 ya. 2. Ya, ayat 32 ya. Nah, kalau kita lihat di ayat 32 ya, bentuknya adalah bukan nama asli ya. Nama asli ya. Di sini dikatakan bahwa faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab ya. Kuda di sini dalam bentuk kata ganti ya, bukan aslinya kuda. Bukan aslinya kuda ya. Ini yang harus diperhatikan ya. Yang aslinya kuda itu di ayat 31. Ya. Idz urida alaihi bil asyis safinatu jiyad ya. Nah, bil asyis safinat itu mensifati bahwa itu adalah sebuah kuda, bukan nama perbuatannya aja, perbuatan orang pertunjukan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore ya. Nah, di mana kata yang mana alaihi hi itu adalah khail. Itu kita belum bahas secara detail ya Ummahat. Intinya adalah kata kuda itu di dalam ayat Al-Qur'an tuh banyak. Bisa dalam bentuk bukan aslinya nama kuda, bisa dalam bentuk aslinya nama kuda atau sinonimnya kata kuda. Seperti pada ayat Al-Adiyat. Seperti itu bisa dipahami Ibu Sandra? Iya, insya Allah. Ustaz. Insya Allah. Ya, alhamdulillah. Baik. Maka kita harus sampaikan dulu ya Ummahat ya terkait dengan ilmu Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah susunan bahasa Arab yang tingkatnya itu tinggi Ummahat, lebih tinggi daripada sastra Arab. Ya. Kalau yang kita pelajari di buku Durusul Lugha adalah susunan bahasa Arab yang basic. Mubtadi. Mubtadi itu pemula. Ya, pemula. Nah, adapun tingkatan ilmu bahasa Arab itu dari yang mubtadi, yang paling pemula, ya. Lalu bahasa ya, pemula itu ditingkatkan masih dalam bentuk bahasa pemula, namanya mubtadi juga, ya. Sampai kepada tingkat sastra, balaghah namanya. Ini sekedar informasi ya menyampaikan kepada ummahat jangan sampai nanti kaget ya. Belajar bahasa Arab itu tidak dibilang sulit sebenarnya.
kalau kita mengikuti fase yang pertama ini. Kita sedang berada di fase pertama Ummahat. Fase memahami ilmu bahasa Arab basic ya. Setelah kita sudah memahami ilmu bahasa Arab basic, nanti ada turunan-turunannya. Nanti kelas menengah ya. Sampai kepada bahasa balaghah. Bahasa balaghah itu bahasa puisi ya. Ya. Kayak kita kan belajar kalau belajar bahasa Indonesia kan ada sastra Indonesia ya. Ya, sastra Indonesia ada pantun, ada puisi, ya, ada majas, ya, hiperbola dan lain sebagainya. Terkadang kita eh, tidak bisa mengerti juga gitu ya. Harus dengan tafsir. Maksudnya apa? Misalkan ringan tangan, ya. Ringan tangan itu apa maksudnya, Umahat? Contoh, misalkan. Curi. Apa, Umahat? Hah? Menolong. Suka menolong. Suka menolong apa suka memukul? Suka Suka menolong. memukul. Rintangan. Ya, itu kan ambigu tuh. Ya, Iya. bisa dua, bisa gampang mukul, ya suka mukul orang, ya ringan tangan, atau suka membantu. Ini bahasa yang berkaitan dengan majas. Bahasa Arab pun ada seperti itu. Ya, belakangnya huruf A gitu ya. Ada istilah apa namanya? Tong kosong nyaring bunyinya. Apa maksudnya tuh? Tong kosong nyaring bunyinya. Ngomong, membual. Membuat. Kalau banyak omong tapi isinya ada ya nggak apa-apa gitu. Bukan tong kosong nyaring bunyi. Ngomong tapi nggak ada isinya. Nggak ada manfaatnya. Ya. Nah, itu tong kosong nyaring bunyinya. Ada udang di balik batu. Kan nggak logis gitu ya. Ada udang di balik batu. Yang logika jelasnya kan ada udang di balik bakwan kan jelas gitu ya. Bakwan udang gitu ya. Nah, ini yang seperti ini ada di dalam ilmu balaghah Ummahat. Ya. Ilmu apa? Balaghah atau ilmu sastra Arab. Ya. Di atas ilmu sastra Arab, kita aja bahasa Indonesia aja masih kadang nggak ngeh gitu ya, nggak tahu ya kalimat-kalimat sastra Indonesia gitu, apalagi sastra Arab. Nah, di atasnya sastra Arab yaitu disebut dengan Al-Qur'an. Ya, susunan Al-Qur'an ini tinggi sekali, Ummahat. Bahasanya begitu mendalam. Ya, kita akan coba sedikit-sedikit saja, nggak usah banyak-banyak, ya. Setiap pekan keempat untuk bisa meresapi dan mentadabburi ayat-ayat suci Al-Quran yang biasa kita hafalkan. Dimulai dari juz 30, surat ke 114. Jadi mundur dari belakang. Ya. Fahim tunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ya. Sebelum kita masuk juga, ini perlu diinformasikan juga kepada ummahat bahwa Al-Quran yang Allah turunkan 1400 tahun yang lalu kepada Nabi SAW itu dibukukan ya perjalanannya itu dari zaman Abu Bakar, Umar, Utsman. Lalu Utsman dibukukan. Nah, sebelum dibukukan, ini Al-Quran dalam bentuk gundul. Ya. Apa maksudnya gundul di sini? Tidak berharokat. Tidak berharokat, ya. Tidak berharokat, ya. Di zaman Abu Bakar, Umar itu tidak berharokat. Lalu saat di zaman Khalifah Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, ya, disitulah diharokati. Nah, ini kenapa diharokati? Apa sebabnya? Semua ada sebabnya, Umar. Sebab dan musababnya. Sebabnya apa? Tatkala sebagian para sahabat kan pada saat itu belum ada ini ya, apa namanya, rekaman ya. Kalau sahabat menghafal Al-Qur'an itu diulang-ulang baru ditulis. Nah, itu ditulis tuh oleh semua sahabat ya, di antaranya adalah Ubay bin Ka'ab ya, para penghafal Al-Qur'an ya. Setelah itu ya, Umar bin Khattab ya mendengar salah satu sahabat yang melantunkan ayat Al-Qur'an di bawah pohon di
teriknya matahari. Ya. Ayat itu di dalam surah At-Taubah ayat ketiga. Ya, umat bisa lihat mushafnya di dalam surah At-Taubah ayat ketiga. Nah, inilah sebab kenapa harokat ini ada di dalam Al-Quran. Ya, zaman dahulu nggak ada harokat. Ya, harokat itu dianggap sudah sepele lah, sudah remeh. Buat apa ada harokat? Toh juga orang Arab bisa bisa membacanya, kan begitu. Lalu turun dibaca ayat 3 surah At-Taubah, ya kan cukup panjang ya di sini. Wa adzanu minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbari annallah. Ah, berhenti pada ayat annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluhu. Nah, sahabat ini membacanya terbalik. Yang harusnya wa rasuluhu menjadi wa rasulihi. Ya, cuma berbeda harokat umhat. Wa ro su, ya, harusnya warusuluhu dibacanya warusulihi. Ada berapa harokat yang berubah? Ya, ini ya. Ada berapa? Harusnya warusuluhu, luhu jadi lihi. Dua. Dua harokat. Sepele kelihatannya. Ya. Kalau kita artikan annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluhu sesuai dengan surah At-Taubah ayat 3, ya, sesungguhnya Allah berlepas diri, sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Karena harokatnya berubah jadi warusulihi, artinya berubah menjadi sesungguhnya Allah berlepas diri dari kaum musyrikin dan Rasulnya. Ya, bahaya ya ummahat. Ya. Harokatnya salah, artinya berubah. Ya. Allah berlepas diri. Ya, jadi menganggap bahwa orang musyrikin dengan Rasul itu sama, Nabi Muhammad. Ya. Padahal Allah dan Rasul yang berlepas diri, bukan Allah berlepas diri kepada Rasulullah. Ya, ya, maka dari itulah ya ada salah satu sahabat diutus oleh Umar bin Khattab yang bernama Abu Aswad Ad-Duaili radhiyallahu anhu untuk mengharokati seluruh Al-Qur'an. Ya. Ini menunjukkan bahwa ayat suci Al-Qur'an ini dia seperti kumpulan ya rantai ya, antara satu ayat dengan ayat yang lain, antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Kalau ada yang berubah sedikit saja, ya, maka artinya akan berubah semuanya. Ya, fahimtuna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ya. Nah, inilah pentingnya kita belajar pendekatannya Al-Qur'an, bahasa Arab yang dimana pendekatannya Al-Qur'an. Ya. Ada yang ditanyakan Ummahat? Maafi soal? Visual. Maafi Soal. soal. Alhamdulillah. Baik, kita mulai Ummahat di dalam surah An-Nas, Suratun Nas. Ya, Suratun Nas. Dari judulnya namanya Suratun Nas. Artinya apa Ummahat? Kan kita ada terjemahannya nih. Ya, terjemahan mushafnya apa? Manusia. Ya, surat itu artinya adalah apa surat? Surat apa artinya, Mbak? Surat. Surat. Surat jadi bahasa Indonesia ya. Surat kabar. Apa surat itu? Berita, informasi. Ya, berita atau informasi surat itu. Ya, kita sepakatnya berita ya. Ya, menceritakan tentang yang namanya An-Nas.
Apa Anas? Manusia. Manusia, ya. Anas itu bentuknya nanti umat akan belajar ya di kelas F, ya, di bab berikutnya. Anas itu diambil dari kata al-insan, ya. Al-insan, artinya apa al-insan? Insan, insan ya. Manusia, Ustaz. Manusia juga. Cuma bedanya Anas itu dalam bentuk banyak para manusia. Al-insan itu satu manusia. Ya. Paham tunan insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Nah, ternyata akar katanya ada Ummahat. Nah, hampir semua kata benda itu diambil dari kata kerja Ummahat. Ya, kita katakan hampir semua ya. Ya, hampir semua ya. Tidak semuanya, tapi hampir semua. Anas ini diambil dari kata kerja. Kata kerjanya adalah nasia. Ya, nasia. Artinya apa? Nasia di sini kata kerjanya dari manusia. Ya, anas kan artinya manusia. Kenapa manusia artinya anas? Dari mana kata anas itu berasal? Dari kata kerja namanya nasia. Dari apa? Kata kerja namanya apa, Ummahat? Nasia. Ya, artinya lupa. Oh, Nah, ya, dalam banget Ummahat. Arti anas itu dalam sekali dalam bahasa Arab. Maksudnya dalam tuh spesifik banget gitu ya. Ya. Kenapa manusia diartikan lupa? Nah, kenapa Ummahat? Ada yang tahu? Karena manusia tempatnya apa? lupa. Iya. Ada di antara Ummahat yang selalu ingat, nggak pernah lupa, ada nggak? Enggak ada. Nggak ada. Ya. Semua manusia pernah merasakan lupa. Ya. Dan kalau orang lupa, apa yang harus dilakukan? Ingat. Ada yang mengingatkan. Ya. Makanya Al-Quran itu dijuluki az-zikru. Zikru. Ya, az-zikru arti pengingat. Ya. Kalau kita sering lupa harus diingatkan. Siapa yang mengingatkan? Al-Quran. Sunnah. Makanya manusia itu diartikan nasia, artinya pelupa. Ya. Pahim tuna, Ummahat? Fahimna insyaallah. Pahimna insyaallah. Ya. Ini di kelas lain tuh ada yang sampai sadar gitu ya bahwa suaminya juga manusia biasa ya, sehingga kita ketika belajar anas itu artinya manusia, manusia itu adalah tempatnya lupa, tempatnya salah ya, akhirnya sadar, oh iya ya, pantesan suami saya bilangnya salah terus gitu ya, harus diingatkan gitu. Ada yang seperti itu ya, mengambil faedah yang lebih banyak ya dari kataan anas ya. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah ya. Silakan bisa dibaca Ummahat di ayat yang pertama diawali dengan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertamanya apa bunyinya? Bisa dibaca sama-sama. Wahid itsnan salasa. Qul Ya a'udzu Nas. Ya. Qul a'udzu birabbin nas. Artinya katakan Aku berlindung kepada Tuhan dan manusia. Masya Allah. Coba pahami Ummahat. Di sini ada kata basmalah dulu ya, bismillahirrahmanirrahim.
dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Ar-Rahim, Maha Penyayang. Ya, pengasih artinya mengasihi, ya. Penyayang yang artinya menyayangi. Bedanya apa mengasihi dan menyayangi? Mengasihi secara umum, menyayangi secara khusus. Ya. Artinya mengasihi secara umum siapapun orangnya kita kasihi. Kasihi adalah kita berbuat baik, berbuat lemah lembut, dan menyayangi secara umum. Karena menyayangi orang yang kita tidak kenal dengan menyayangi orang yang kita kenal sama atau beda, Umar? Beda. 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 Ya, kita menyayangi tetangga kita ya dengan menyayangi suami ummahat ya, misalkan menyayangi keluarga. Tentu berbeda. Nah, yang diketahui Allah adalah orang beriman. Makanya ya Allah Ar-Rahim kepada orang beriman. Ya, Ar-Rahman mengasihi, Allah mengasihi seluruh makhluk tanpa terkecuali manusia, jin, binatang, mau kafir, mau mukmin, mengasihi dalam bentuk apa? Dunia. Ya. Orang kaya banyak non-muslim gitu ya. Allah kasihi. Bukan cuma orang Islam saja, ya. Tapi Ar-Rahim itu ditujukan menyayangi siapa yang disayang oleh Allah adalah orang-orang beriman. Karena ganjarannya bukan cuma dunia yang begitu remeh, tapi juga akhirat. Lalu diawali dengan baca basmalah, dilanjutkan pada ayat pertama. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Ya, secara bahasa kita artikan katakanlah aku meminta perlindungan kepada Rob yang menciptakan manusia. Ya, makanya kalau kita baca doa kan, lalu kita aminkan apa? Ya Rabbal Alamin. Alamin. Ya, kata Rabb dari kata Rabba yurabbi artinya memelihara, menciptakan. Menciptakan arti banyak ya, bisa menciptakan, memelihara, ya, menguasai, ya. Hanya ada istilah ibu rumah tangga, bahasa Arabnya adalah Rabbatul Bait. Nah, ya. Ini yang ibu rumah tangga ya di sini, pahami secara bahasa maknanya. Rabbatul Bait. Apa tugasnya ibu rumah tangga? Madrasatul Ula. Ya? Banyak, Ustaz. Oh, banyak. Nah, kita lihat esensinya, jangan langsung poin-poinnya. Oh, tugasnya ibu rumah tangga ngurusin anak, suami, masak, ya, nyuci baju dan lain sebagainya. Oh, bukan poinnya, tapi yang kita lihat esensinya. Esensi dari ibu rumah tangga itu apa sih? Ya, ya. Memelihara rumah, isinya Apa? dan ada di rumahnya. Memelihara rumah, Oh, termasuk memelihara yang rumah. ada di dalamnya. Ya. Ula. Memelihara rumah, bukannya yang memelihara rumah itu tukang ya? Maksudnya termasuk isi yang ada di dalamnya, Ustadz. Ah, Orang-orangnya isi. dan semua yang ada di dalamnya. Masya Allah. Ya, ini luar biasa kalau kita tahu esensi dari rumah tangga apa ibu rumah tangga ya. Ibu rumah tangga itu yang memelihara, yang menjaga perasaan keluarga, istri, anak. Kalau ummahat berarti suami dengan anak gitu ya. Lalu bukan hanya menjaga, memelihara, lalu mengurusi semua aktivitas. Urusan rumah. Ya, betul. Aktivitas rumah tangga di rumahnya. Ya, kaitannya nanti antara hak dan kewajiban istri kepada suami, anak dengan orang tua dengan anak, seperti itu. Ya. Jadi bukan Rabbatul Bait itu yang kerjaannya nyuci piring, ngepel, nyapu. Itu poinnya aja, esensinya bukan itu. Ya. Pahim tunan insyaallah. Fahimna insya Allah. Insya Allah. Insyaallah.
Ya, itu kata Rabb loh, Ummahat. Ya. Ya Rabb. Ya. 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 Kalau kita baca doa lalu kita aminkan ya Rabbal Alamin gitu ya. Lalu An-Nas tadi ya, Rabbnya manusia ya. Artinya Nabi disuruh untuk berlindung ya kepada Rabbnya manusia. Dari apa? Nah, nanti akan kita bahas nih. Ayat kedua apa bunyinya Ummahat? Malikin nas. Artinya Artinya raja manusia. Manusia. rajanya manusia. Ya otomatis ya rajanya manusia. Raja itu apa sih definisinya? Pemimpin tertinggi. Gitu ya. Ilahin nas. Apa artinya? Tuhannya manusia. Tuhannya manusia. Ya, bukan cuma raja. Kalau raja itu kan bisa setara ya. Yang dari bawah bisa diangkat prajurit, bisa diangkat jadi raja. Ya. Tapi bukan sekedar raja, Tuhannya manusia. Nah, inilah perbedaan ilah dengan Rabb. Rabb itu Tuhan juga, ilah artinya Tuhan juga. Cuman yang membedakan Rabb itu dikhususkan untuk yang mengurusi, yang menciptakan. Tugasnya yang menciptakan manusia adalah Allah. Ya. Nah, ilah artinya Tuhan yang disembah dalam masalah penyembahan, dalam masalah peribadatan. Ya. Tuhan yang berhak disembah, Tuhannya manusia yang berhak disembah, yaitu Allah. Ya. Nah, ini harus kita sampaikan. Ayat 4, silakan dibaca. Min syarril waswasil Nas. Ya, artinya Dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. nah, ini bersambung dari ayat pertama ya, kedua, ketiga. Ya, kita disuruh berlindung ya kepada Allah, Rabbnya manusia, Rajanya manusia, Tuhannya manusia dari apa? Syarril waswas. Kejahatan. Kejahatan itu bentuknya adalah bisikan. Was-was. Apa arti was-was, Ummahat? Bisikan. Ya. Was-was sudah jadi bahasa Indonesia kan? Aduh, hati saya lagi was-was nih. Kok anak belum pulang ya? Was-was. Nah, Ada Galau. Cemas ya. Cemas. cemas, galau, apalagi Khawatir. khawatir. Kalau bahasa anak Gen Z ya, generasi Z ini, was-was itu artinya adalah gegana. Gegana. Gelisah, galau, merana. Iya, ya. Ini nanti bisa disampaikan pada anak-anaknya Ummahat nih, gitu ya, anak-anaknya Ummahat. Wah, jangan gegana ya, gelisah, galau, merana. Karena gelisah, galau, merana itu dari kejahatan bisikan setan. Al-Khannas yang bersembunyi. Ya, kan nggak terang-terangan setan datang, ya, sembunyi-sembunyi, ya. Lalu ayat yang kelima, silakan dibaca Ummahat. Alladzi Masya Allah. Artinya, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Masya Allah. Ya, subhanallah. Dari kejahatan bisikan setan yang tersembunyi, yang membisikkan. Ya, alladzi yuwaswisu. Yuwaswisu itu adalah kata kerjanya. Was-was itu adalah perbuatannya. Ya. Yuwaswisu adalah kata kerjanya yang membisikkan kejahatan ke dalam sudur, dada-dada manusia. Ya, ke dalam dada-dada manusia, sudur. Ya, kenapa harus dada? Kenapa nggak ke hati? Kan bisikan itu ke hati ya. Nah, kenapa Allah menggunakan kata sudur? Karena kata sudur itu mencakup dua hal, yaitu fisiknya dan metafisiknya, atau bahasa kitanya non fisik ya, batin. Nah, ya, ada yang zahirnya dan ada yang batinnya. Nah, Allah membisikkan hati, melalui hati maka dilanjutkan melalui
Perbuatan. perbuatan, ya, melalui perbuatan kan nggak bisa langsung melalui perbuatan gitu ya, tapi melalui hati dulu. Ya, hatinya ingin melakukan kejahatan. Kenapa hatinya melakukan kejahatan? Karena ada bisikan. Ya, mungkin pernah mendengar di media ada kasus pembunuhan, anak dibunuh oleh orang tuanya, ketika ditanya, ya ada bisikan. Ya, ada bisikan. Itu bisikan setan. Mana ada bisikan malaikat? Udah bunuh saja anakmu gitu ya. Nggak ada. Ya, nggak ada. Hatta Nabi Ibrahim, kalau bilang, oh kayak Nabi Ibrahim bukan dibisik. Nabi Ibrahim itu bermimpi. Ini harus diluruskan nih. Kemarin ada ya yang bertanya, Ustadz, kenapa Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah untuk membunuh anaknya, menyembelih anaknya? Boleh gitu ya. Tapi kok di media-media ya kasus-kasus pembunuhan ya ibu membunuh anaknya, orang tua membunuh anaknya, lalu bilang ada bisikan setan. Berarti Nabi Ibrahim ada bisikan setan juga dong? Bukan, Nabi Ibrahim tidak dibisik. Nabi Ibrahim itu bermimpi. Beda ya. Nah, dan mimpinya para nabi itu dari Allah. Itu bedanya. Kita kan bukan nabi, ya. Orang-orang wali juga bukan gitu ya, apalagi nabi gitu ya. Ya, jadi dari dada-dada manusia, dari hati lalu dilanjutkan ke perbuatan anggota tubuh kita, ya. Dan di ayat terakhir silakan dibaca Ummahat. Minal jin wan nas. Masya Allah. Artinya, Dari golongan jin dan manusia. nah, kalau diterjemahkan hanya itu aja, minal jinnati wan nas. Kalau secara bahasa, setan dari golongan jin maksudnya. Setan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia. Setan itu bukan sebuah wujud zat, bukan Ummahat. Setan itu apa? Syaitan, di dalam bahasa Arab, syaitan adalah sebuah sifat. Ya, sifat. Ya, ada orang mencuri, setan nih. Ya. Ada orang melakukan kejahatan, setan itu. Bukan kita ngatain dia setan, bukan. Itu setan itu sifat ya, sifat jelek. Nah, dan setiap manusia memiliki sifat jelek, ya, sifat setan, ya, atau syaitan. Makanya setiap baca Quran itu baca basmalah. Ya, sebelum baca basmalah ketika awal membaca Al-Quran, ta'awud, kan gitu ya. Ya, ta'awud itu artinya apa? Meminta perlindungan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung pada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ya, setan di sini sifat. Ada setan dari golongan jin. Siapa? Di antaranya ifrit. Dedengkotnya jin, ya. Iblis. Nanti ada lagi pembahasan iblis dengan jin apa bedanya. Ya, detailnya. Secara penciptaan sama, jin dengan iblis. Tapi secara pemeran, ya, pemerannya berbeda, ya. Kalau jin pemerannya sebagai sama dengan manusia, objek untuk diganggu, ya. Kita ini kan diganggu oleh iblis, ya. Nah, iblis itu adalah zat yang Allah ciptakan, ya, sama dengan jin dari api, yang berbeda derajatnya lebih tinggi, ya. Karena iblis itu pernah ada di surga, ya. Di dalam ayat Al-Quran banyak, ya. Nanti ada penjelasannya lebih detail bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah Adam dan Hawa di mana? Di dalam surga. Lalu ada yang menggoda Adam dan Hawa. Siapa? Iblis. Berarti iblis di mana? Di surga apa di neraka? Di surga. Di surga. Lalu Allah turunkan iblis
Lalu iblis itu berjanji kepada Allah, ya, meminta penangguhan untuk menggoda anak Adam Sampai hari kiamat. sampai hari kiamat. Iblis itu ada, bentuknya, wujudnya nggak ada yang tahu, ya, tidak ada yang tahu. Seperti itu. Pahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya. Jadi ada setan dari golongan jin, jin-jin yang jahat, ya. Ya, jin-jin yang jahat yang memasuki hati-hati manusia. Ada yang sadar, ada yang tidak disadari, ya. Ya, yang sadar itu ya melakukan keburukan, kejahatan, yang tidak disadari mungkin kesurupan dan lain sebagainya, makanya diruqyah. Nah, itu kemasukan jin. Nah, itu dari mana? Dari setan golongan jin. Jadi Ya. jin Nah, dan setan itu adalah sama, ciptaannya sama, yang membedakan itu adalah sifatnya. Yang lebih jahat ibaratnya adalah setan, kemudian jin itu di bawah setan. bukan. Setan itu adalah sebuah sifat. Jin itu adalah sebuah zat. Jin itu sama dengan manusia. Ya, ada wujudnya. Kalau setan itu adalah sifat keburukan. Jin yang melakukan sifat keburukan namanya setan dari golongan jin. Ya, yang melakukan kekufuran, ya itu namanya setan dari golongan jin. Setan itu bukan sebuah zat, ya, bukan person orang gitu, ya, Tak bukan. berwujud, ya. Iya, artinya tak berwujud. Artinya jin itu yang memiliki sifat sangat buruk, maka dia disebut setan. Disebut setan. Manusia pun sama. Makanya disamakan di ayat 6. Dari golongan jin dan manusia. Ada setan dari golongan jin, ada setan dari golongan manusia. Manusia yang melakukan kejahatan, melakukan dosa-dosa besar, bahkan dia kufur kepada Allah, itu namanya setan juga dari golongan jin. Dari golongan manusia. Begitu. Jadi kita jangan bilang, oh ada setan, ada setan. Kita lihat dulu ada setan, apa maksudnya? Ya, yang sahih dalam hal ini orang yang mencuri itu setan, karena melakukan tindakan, ya, penyimpangan, ya, melakukan apa yang diharamkan Allah. Ya, semua, ya, manusia yang melakukan apa yang diharamkan Allah, dia memiliki sifat setan. Ya, seperti itu. Ya, insya Allah. Baik. Hal min su'alin, ada yang ingin ditanyakan Ummahat? Afwan Ustadz, Ya. berarti dari surat An-Nas ini artinya itu bahwa kita memohon perlindungan kepada Allah dari bisikan yang dibisikkan oleh golongan jin dan dari golongan manusia, begitu ya Ustadz ya? Ya, betul. Ya. Ya, baik. Sekian Ustadz. Ya, afwan, ya. Apa bisikan setan dari golongan jin? Yaitu guna-guna, ya. Bisikan-bisikan karena mungkin ada yang ngirim sesuatu, atau mungkin karena kita mengganggu. Nabi SAW melarang kita untuk membuang air panas di dalam lubang-lubang, ya. Nah, karena itu adalah tempatnya apa? Sarangnya jin. Sarangnya jin, tempatnya jin. Ya. Kenapa itu disebut dengan tempatnya jin? Tahu dari mana? Ya kan dari hadis Nabi, gitu ya. Nah, begitu pula setan dari golongan manusia. Apa bentuknya? Ada rasa iri, ada rasa dengki, ya, hasad. Itu masuk tuh nanti dalam surah Al-Falaq. Mau jadi setan dari golongan manusia, jangan sampai ya itu terjadi. Ya, ciri-cirinya ya begitu. Ya, ada bisikan-bisikan jahat, ya, dari manusia, memfitnah, memberitakan berita hoax. Itu setan juga itu. Dari golongan manusia. Paham tunna insyaallah? Insyaallah. Ya. Baik. Ada yang ditanyakan Ummahat sebelum kita akhiri? Kesimpulannya di dalam surah An-Nas ini kita belajar bagaimana tabiat manusia yang pelupa, ya, sesuai dengan
Kosakata bahasa Arabnya an-nas atau al-insan, artinya dari nasia, lupa. Dan di ayat ini, di surat ini menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah. Rajanya manusia, Tuhannya manusia, dari was-was, keburukan. Ya, keburukan atau bisikan-bisikan setan. Ya, bisikan keburukan maksudnya di situ. Syarril waswas, ya. Di mana ya setan itu membisikkan ke dalam dada-dada manusia. Setan yang mana? Setan dari golongan jin, ya, dan setan dari golongan manusia. Ya, mungkin ini yang bisa disampaikan pada pertemuan sore hari ini. Semoga Allah berikan kemudahan, ya, dan semoga Allah berikan pemahaman tentang ilmu bahasa Arab ini sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Insya Allah tidak ada tugas pada pekan keempat, kita sepakati. Kita akan mulai lagi di pekan pertama di bulan Juni nanti, insya Allah. Ya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.